warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang korupsi. Tampaknya kasus korupsi yang merajalela hingga ke akarnya sudah biasa menjadi santapan kita sehari-hari, terlebih di negara kita Indonesia. Kasus korupsi sudah tidak asing lagi diperbincangkan oleh kalangan masyarakat. Kebiadaban para pemakan daging busuk semakin merambah ruah dengan skala bervariasi, mulai dari tingkat daerah hingga ke pusat yang melibatkan banyak pejabat dan petinggi-petinggi negara. Namun dari rentetan kasus korupsi tersebut yang ada di Indonesia, ada beberapa kasus yang terus-menerus dipublikasikan di radat berita. Sebab kemungkinan besar kasus tersebut jumlahnya cukup banyak, sehingga melibatkan serta menyudutkan mereka para pemakan daging busuk. Sebelumnya ramai diberitakan pada masanya, yaitu kasus korupsi yang tidak kunjung usai diperbincangkan. Maka kasus korupsi tersebut sempat menyandang kasus paling populer di masanya. Kasus Gayus Tambunan menjadi sangat populer tahun 2010 dan tahun 2011. Pria kelahiran Jakarta 9 Mei 1979 dengan nama lengkap Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan itu membuat geram banyak kalangan. Dalam sidang putusan yang dipimpin oleh Albertina H.O., Gayus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu merugikan keuangan negara sebesar 570 juta rupiah dan menguntungkan PT Surya Alam Tunggal, serta dinyatakan bersalah telah menyuap Hakim Muhtadi Asnun sebesar 50 juta rupiah. Kemudian keputusan terakhir dalam prosesi persidangan, terdakwa divonis 29 tahun penjara. Jejak kasus korupsi Setia Novanto misalnya pada tahun 2017. Nama Setia Novanto tidak asing lagi didengar. Ketua Umum DPR RI ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi EKTP yang bersekongkol dengan teman dekatnya, yaitu Andi Agustinus. Kasus tersebut sempat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia, sebab kasus tersebut harus melibatkan beberapa pihak untuk melakukan pemeriksaan yang berlangsung selama berbulan-bulan. Kemudian, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Setia Novanto terbukti bersalah dengan merugikan negara lebih dari 2, triliun rupiah dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda sebesar 500 juta rupiah, serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal negara kita memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi yang demikian besar dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Sehingga ini juga menjadi tanggung jawab rakyat untuk ikut bersama-sama memerangi korupsi. Tentu bukan hal yang mudah dalam memecahkan masalah korupsi, sekalipun harus melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk rakyat. Hal ini karena korupsi merupakan
kejahatan yang masuk pada pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Dari beberapa kasus korupsi yang telah diuraikan, kasus-kasus tersebut adalah kasus korupsi yang paling terpopuler sehingga melibatkan beberapa pihak dan menjadi sorotan sehingga cukup lama untuk diselesaikan. Kemudian daripada itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, terlebih para petinggi negara, bagaimana caranya untuk menindaklanjuti kasus korupsi di Indonesia serta menjalankan keadilan sebagaimana mestinya. Selain itu, sedikit saran untuk para penegak hukum dan aparat yang bertugas agar lebih menjaga keamanan negara, terutama yang meresahkan banyak masyarakat Indonesia dan lebih condong merugikan negara Indonesia dalam segala bentuk keadaan dan ancaman bagi kehidupan kita. Kemudian, menyarankan kembali untuk para petinggi negara supaya menindaklanjuti dan memberlakukan dengan adil dengan menjatuhi hukuman yang pantas bagi yang benar-benar bersalah dan melakukan pelanggaran berat tanpa berpihak pada salah satunya. Demikian narasi korupsi dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.